Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia ya, tentang melengkapi berbagai jenis teks dan kalimat dengan kata bentukan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang cara-cara atau langkah-langkah dalam melengkapi berbagai jenis teks. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu bacalah seluruh kalimat yang disajikan. Jadi nanti kalian akan disajikan beberapa kalimat, lalu kalian harus baca seluruhnya gitu dengan cermat gitu ya. Lalu yang kedua, tentukan apakah termasuk jenis teks laporan, iklan atau pidato. Nah, kalau sudah dibaca, kalian tentukan ini tuh teks laporan, iklan atau pidato ya, gitu. Lalu yang ketiga, perhatikan tujuan teks tersebut. Setelah kalian baca seluruhnya, kalian tentukan tujuan dari teks ini tuh untuk apa. Tujuan ditulisnya teks ini tuh untuk apa gitu. Lalu yang keempat, cermatilah kalimat sebelum dan sesudah yang dirumpangkan. Nah, nanti kalian kan akan menemukan kalimat yang rumpang ya, atau titik-titik di antara paragraf yang sudah disajikan. Nah, kalian perhatikan kalimat sebelum dan sesudah dari titik-titik atau yang dirumpangkan. Nah, setelah itu yang terakhir, tentukan kalimat yang sesuai sehingga menjadi paragraf yang utuh. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana kita melengkapi berbagai jenis teks yang rumpang. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara melengkapi kalimat atau teks dengan kata bentukan? Nah, sebelumnya cara-caranya sebenarnya hampir sama, hampir mirip dengan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Namun di sini Ibu akan jelaskan apa saja sih jenis-jenis atau macam-macam dari kata bentukan. Yang pertama ada kata berimbuhan, di mana kata berimbuhan ini adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Misalnya perumahan. Nah, kata aslinya yaitu rumah, kata dasarnya. Nah, imbuhannya adalah pe dan an, sehingga menjadi perumahan. Gitu. Nah, kalau kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan. Contohnya rambu-rambu. Nah, kata dasarnya rambu, lalu mondar-mandir. Gitu ya. Dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang menghasilkan makna baru. Contohnya rumah tangga. Nah, rumah dan tangga itu kan sebenarnya memiliki arti secara masing-masing ya. Rumah itu tempat yang kita huni, tangga itu yang menghubungkan antara satu lantai dengan lantai yang lainnya. Gitu. Apabila digabungkan rumah tangga maka bermakna kehidupan dalam keluarga. Nah, seperti itu. Ini adalah jenis-jenis atau macam-macam dari kata bentukan. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Bacalah laporan berikut. Nah, di sini ada 6 kalimat dan ada kalimat rumpangnya itu di nomor 2. Sesuai dengan petunjuk yang tadi, kita baca seluruhnya, lalu tentukan tujuannya, dan baca kembali kalimat sebelum dan sesudahnya gitu ya untuk melengkapi laporan rumpang berikut. Oke, Ibu langsung saja ke langkah membaca kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Kalimat sebelumnya yaitu objek wisata Danau Toba merupakan tujuan utama kami. Nah, kalimat sesudahnya yaitu kalimat nomor 3, rombongan kami berjumlah 80 orang dengan 3 bus. Kira-kira di nomor 2 cocok yang manakah kalimatnya? A, B, C, D supaya menjadi paragraf yang utuh. Jawabannya adalah yang mana kira-kira? Oke, betul. Yang C. Kami berangkat menuju Danau Toba pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018. Nah, selanjutnya soal selanjutnya yaitu cermatilah kalimat berikut. Polisi memeriksa pria itu karena titik-titik mencurigakan. Nah, pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabannya yang
Betul, gerak-geriknya yang D. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.